Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul hakim bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama Pak Iqbal yang alhamdulillah beliau jauh-jauh dari kota Cirebon bisa hadir di majlis kita, bisa bermuajah dengan kita. Semoga kedatangan beliau ke tempat ini menjadi mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjangan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa yang saya hormati guru kita bersama juga Ustaz Abid Jahwar dan beserta jajaran panitia daripada acara penyelenggaraan Maulid ataupun Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi Jawab senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah mantapkan langkah kaki perjuangannya, Allah mudahkan segala urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah, di malam hari ini kita berkumpul tidak lain, tidak bukan seperti biasa mengenang sosok manusia yang agung. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini apa sih? Bukan hanya sekedar menceritakan tentang mendapat perintah sholat dari Allah, bukan hanya sekedar Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, bukan itu saja, tetapi ini menunjukkan betapa agungnya, betapa istimewanya kita punya Nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat istimewa, bahkan yang teristimewa. Dan siapapun yang berkaitan dengan beliau akan pasti istimewa. Tadi sebagaimana guru kita mengatakan, jangankan manusia yang berkaitan dengan beliau, jangankan yang punya kaitan darah dengan beliau, bahkan sendal yang diciptakan dari kulit, yang namanya kulit, sendal itu apa sih? Yang diinjak di bawah. Sendal enggak ada maknanya apa-apa, tetapi lihat ketika sendal itu berkaitan dengan sosok yang mulia, manusia yang termulia, maka sendalnya pun menjadi mulia. Bagaimana kalau kita sebagai hamba mengkaitkan hati, jiwa, raga kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ambil sejarah. Ulama mengatakan, seandainya yang Isra dan dimi'rajkan itu saya, wallahi la adtaki ilal ardi. Demi Allah, kata ulama, seandainya yang Isra dimi'rajkan itu saya, maka saya tidak akan pernah ingin kembali la'udin ilal ardi. Seandainya saya, Allah, seandainya saya yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah saya tidak akan pernah kembali ke alam dunia, karena sudah sampai ke puncak yang sangat tinggi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika sudah diawali beliau berdakwah itu belum hijrah. Isra Mi'raj itu belum, Nabi Muhammad belum hijrah. Itu awal dakwahnya beliau. Tapi Allah tunjukkan kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi dengan apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini enggak ada melainkan ingin berjumpa dengan Allah, melainkan mendapatkan ridhonya Allah. Tentu ketika Nabi Muhammad dipanggil untuk berjumpa dengan Allah, untuk mendapatkan perintah dari Allah, itu kan hal yang terpuncak. Di mana manusia bahkan para anbiya, para rasul tidak bisa sampai ke derajat seperti itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu. Sudah begitu sangat luar biasa, masih mau kembali ke alam dunia, masih mau berdakwah di alam dunia.
kalau bukan karena kecintaan beliau terhadap umat, kalau bukan karena saking besarnya cinta beliau terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi egois, Nabi cuma mementingkan dirinya saja, yakin Nabi nggak bakal kembali lagi. Cukup beliau untuk berjumpa dengan Allah, nggak mau kembali lagi, ya sudah, pasti Allah kabulkan. Tapi lihat beliau kembali, bahkan sampai bolak-balik ketika beliau ditegur oleh para malaikat, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah berapa? 50 waktu terus diulang-ulang sampai 5 waktu. Nabi pulang pergi kepada Allah, tidak lain agar umat ini selamat, tidak lain agar umat ini selalu mendapat ridha Allah. Tapi umat yang sudah disayang-sayang, yang sudah sangat dicinta-cinta sama Rasulullah, tapi umatnya malah lupa dengan kesibukan dunianya, lupa dengan urusan bisnisnya, dengan usahanya. Bahkan di antara kita, apalagi sudah datangnya bulan Sya'ban, padahal bulan Sya'ban ini beristimewa untuk Nabi Muhammad, bulan yang sangat luar biasa untuk Nabi Muhammad. Kita terkadang lupa, di bulan itu lupa amalan yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Amalan yang dianjurkan tidak lain, tidak bukan yang dulu kita ajarkan. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Dianjurkan di bulan Sya'ban ini agar memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa diperbanyak sholawat? Karena di bulan inilah, di bulan Sya'ban lah, Allah turunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Turun perintah ayat sholawat kepada Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban, bulan yang teristimewa untuk Nabi Muhammad. Sudah pun begitu, lupa dari kita yang melantunkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Lupa bibir ini untuk dibasahi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal jujur, nanti di yaumul qiyamah yang akan sangat kita harapkan hanya syafaat Nabi Muhammad. Semua yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad, baik Tuhan guru kita, baik para wali kita, semuanya sebelum beliau mensyafaati kita sebagai muridnya. Nanti Abah Umar bin Ismail bin Yahya sebelum mensyafaati kita sebagai muridnya, pasti beliau minta izin dulu bersama baginda Nabi besar Muhammad. Mau habib bagaimanapun, mau ajengan, mau kiai, mau ustaz, mau wali, apapun, semuanya tidak akan bisa mensyafaati sebelum ada izin mandat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah pun begitu luar biasanya, tapi kita masih biasa saja kepada menyambut bulan daripada Sya'ban ini. Biasa saja, tidak disambut dengan ibadah, tidak disambut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu sangat sayang terhadap kita, melebihi jiwanya, melebihi raganya. Beliau bahkan di akhir hayatnya pun yang diingat umat, yang selalu diingat umat. Lalu balasan umat untuk Nabi Muhammad apa, saudara? Nabi Muhammad enggak minta banyak-banyak sama kita, enggak. Cukup laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan apa yang disyaratkan oleh Allah, laksanakan sholat 5 waktunya, apalagi tambah dengan sunnahnya, ada tawasulnya dengan tawasulnya. Itu agar apa? Tidak lain, supaya kita ini selamat. Jangan sampai nanti kita termasuk golongan apa kata Nabi, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Semua umatku kata Nabi kalau masuk surga, semua tanpa terkecuali, illa manil aba, kecuali orang-orang yang enggan. Ini sahabat bertanya, Rasulullah, manil aba, siapa ya Rasulullah orang yang enggan masuk surga? Siapa ya Rasulullah? Orang yang ingin Allah berikan kenikmatan, keindahan, dia menolak. Ulama sebagian mengatakan mereka orang-orang yang tidak jauh dengan para ulama, jauh dengan majlis ilmu, jauh dengan majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat. Awas, hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang aba, orang yang enggan, yang sudah Allah berikan
kenikmatan yang sangat luar biasa untuk kita, namun karena kita tidak mau menyambut rahmatnya, tidak mau menyambut daripada amalannya, tidak mau menyambut dengan amal baiknya, dengan sholawatnya, sehingga hilang itu semua sia-sia, sehingga jangan sampai termasuk golongan yang yang enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Jadi perbanyak. Apalagi kita ingin menyambut dari bulan suci Ramadan, ayo tingkatkan ibadah kita dari sekarang. Supaya apa? Ketika masuk Ramadan sudah diri ini, jiwa ini, raga ini terbiasa untuk ibadah kepada Allah. Kalau bukan dipaksakan, ibadah itu awalnya dipaksakan. Seperti kita mau bertawasul, awal itu dipaksakan. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti kita datangnya malam Sabtu, malamnya daripada malam-malam yang lain dalam tawasulan, itu pasti dini akan gerak dengan sendirinya. Seperti contoh kita bangun tahajud malam, itu kalau nggak dengan paksaan nggak bakal bisa. Contoh dulu pernah ada teman di pondok, dia itu ibadahnya nggak biasa saja. Cuman ketika dinasihatin oleh salah satu kakak kelas kita, akhirnya mungkin tersentuh hatinya yang segitu malasnya, luar biasa dia bandelnya, mungkin dengan nasihatnya itu masuk, sehingga dia mujahadah. Setiap malam dia bertahajud, bahkan alhamdulillah dia tidak lepas selama dia mondok hampir 7 tahun di pondok, itu sekitar 5 tahun dia tidak pernah luput dari tahajud. Awalnya anak tanya, bagaimana ya akhi, antum bisa seperti ini? Jangankan anak untuk bangun malam, mungkin bangun itu cuma untuk kencing doang. Apalagi itu kamarnya dia itu tingkat paling tinggi, tingkat 3. Kamar mandi, anggap di pondokan tingkat 3. Ini kamar mandinya, anggap biasa ke perumahan. Tapi tiap malam dia biasa berusaha seperti itu. Kenapa? Karena anak berusaha. Awalnya susah, tapi anak paksakan. Alhamdulillah sekarang ini ketika jasa jam 2 bangun dengan sendirinya, walaupun baru tidur, walaupun setengah 2 baru tiba-tiba bangun. Kenapa? Terbiasa. Nah, kalau kita pengen terbiasa ibadah, maka dipaksakan dulu. Supaya apa? Jadi biasa. Ini mah bagaimana mau dibiasakan? Sedangkan ketika bangun saja sibuk dengan lelahnya, capeknya. Memang begitu. Kalau kita nggak mau capek sekarang, kapan lagi? Umur sudah tua nanti lama-lama luar biasa. Mau bangun incok kan? Ada sakit pinggang, sakit pinggul dan sebagainya, rasa sebagainya. Maka dari sekarang supaya apa? Setelah menjelang kita tua itu sudah terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan. Apalagi saya ingatkan di bulan Sa'ban, tambahkan selawat kita kepada Nabi Muhammad. Terus kaitkan hati kita dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan berbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada amalan yang terbaik yang sangat luar biasa adalah selawat kepada Nabi Muhammad, dan pasti diterimanya. Mau dalam keadaan punya wudu atau enggak punya wudu, bahkan sekarang dalam keadaan riya, sombong, ingin terlihat selawat kepada Nabi Muhammad, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah salah satu jenis salah satu daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa Al-Baqir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.